Selamat datang di Tommy Pandawa, channel pendidikan dan seni budaya. Bersama saya Tommy Kamiharja. Tonton sampai habis video ini karena video ini berisi materi pembelajaran yang pasti akan bermanfaat buat kalian. Video kali ini saya akan menyampaikan suatu materi tentang model belajar Brunner ya, model belajar Brunner dari modul pembelajaran IPA di SD PDGK 4202 ya. Kita langsung aja menyimak videonya ya. Baik, kalau kita sedang mempelajari tentang pembelajaran IPA di SD, maka ini adalah salah satu teori yang muncul di modul 1 ya, yaitu model belajar Brunner. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah bahwa Brunner itu nama aslinya adalah Jerome Seymour Brunner. Dia lahir di New York City pada tahun 1915 gitu ya. Beliau adalah salah satu ahli psikologi perkembangan dan ahli psikologi belajar kognitif. Nah, Brunner ini dia ahli psikologi belajar kognitif ya. Nah, Brunner menganggap bahwa belajar dan persepsi merupakan suatu kegiatan pengolahan informasi meliputi pembentukan kategori-kategori atau konsep. Jadi dia tuh sudah mulai melakukan pengkategorian ya, atau konsep yang dihasilkan melalui pengabstraksian dari kesamaan kejadian-kejadian dan pengalaman-pengalaman. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang sama kejadiannya atau pengalaman sama, nah dia kategorikan ya, dia udah mulai kalau kayak gini nih, kalau yang seperti ini kategorinya seperti ini. Nah itu Brunner sudah mulai mengarah ke sana. Nah kemudian suatu konsep itu merupakan suatu kategori di mana kategori mempunyai spesifikasi ya. Jadi spesifikasi yang dimaksud oleh konsep kategori Brunner itu adalah yang pertama, spesifikasinya adalah atribut yang harus dimiliki oleh suatu objek. Jadi suatu objek itu harus punya atribut ya. Nanti akan kita jelaskan contohnya seperti apa. Jadi misalnya ya, atribut itu misalnya hewan yang mempunyai bulu atau sayap adalah burung misalnya gitu. Jadi punya atribut-atribut ya. Dalam pembelajaran IPA tentunya kita mengarah ke sana. Yang kedua, spesifikasinya adalah cara penentuan atribut-atribut yang ada atau penggabungannya ya. Yang ketiga di sini adalah pentingnya ragam atribut, ada yang sendiri atau ada kombinasi dari atribut ya. Jadi yang atributnya khusus spesifik gitu ya. Ada juga yang dia tuh kombinasi, kalau misalnya bertulang belakang atau tidak, berambut atau tidak, bernapas atau dan seterusnya gitu ya. Itu nanti muncul dalam kategori-kategori tersebut. Yang keempat adalah batas bagi penerimaan nilai atau value ya dari atribut tersebut. Nah, di sini contoh penerapan dari spesifikasi yang tadi kita jelaskan 4 poin itu adalah yang pertama misalnya begini. Hewan dikatakan serangga apabila tidak mempunyai tulang belakang, kemudian mempunyai sayap, 3 pasang kaki, dan kepala terpisah dari badannya. Itu berarti masuk ya spesifikasi atau kategori hewan dikatakan serangga gitu contohnya ya. Yang kedua, kemudian yang dianggap serangga itu adalah bisa memiliki 1 pasang sayap atau 2 pasang sayap. Berarti sudah mulai spesifikasi nih ya, ada pengkategorian. Itu yang tadi saya maksud teori Brunner tentang kategorisasi atau spesifikasi di awal tadi ya. Nah kemudian ada 3 tahap penampilan mental menurut Brunner. Seperti halnya Piaget ya, teori Piaget di awal. Kalau ini adalah teori menurut Brunner ya. Yang pertama penampilan mental enaktif. Penampilan mental yang aktif ini sejajar dengan tahap sensori motor pada Piaget ya. Jadi sejajar tuh, dimana usia 0 sampai 2 tahun ya waktu itu ya. Nah kemudian penampilan mental yang kedua adalah tahap ikonik, sejajar dengan preoperasional, sudah mulai ada simbol-simbol dan seterusnya. Yang ketiga adalah penampilan mental tahap simbolik. Nah di sini ada ikon-ikon, kemudian ini langsung ke simbolik yang sejajar dengan tahap formal operasional pada teori Piaget yang video saya sebelumnya ya. Kalau belum nonton, Anda tonton dulu ya. Nah kemudian Brunner menyusun suatu model belajar disebut dengan model belajar discovery learning atau model belajar penemuan. Jadi poinnya adalah perbedaan dengan yang lain, bahwa untuk model belajar Brunner disebutnya model belajar penemuan ya. Pada model belajar penemuan, siswa harus mengelola dan melakukan penemuan sehingga dapat menemukan suatu konsep atau
teori. Jadi mereka dengan belajar model belajar penemuan atau discovery, mereka akan menemukan suatu konsep. Itu poinnya, suatu konsep ya atau teori. Nah, dalam teori kategorisasi Brunner, penemuan merupakan suatu pembentukan kategorisasi atau lebih seringnya pembentukan sistem coding, pengkodean lah bahasanya gitu ya. Tapi jangan lalu disambungkan dengan pengkodean komputer ya. Nah, ini dua hal yang berbeda. Nah, kelebihan model belajar penemuan itu yang pertama, pengetahuan yang diperoleh akan bertahan lama. Karena peserta didik itu dia mencoba mencari, mengamati, menyimpulkan dan seterusnya, mengkategorisasi. Akhirnya pengetahuan itu akan lama dia bertahan di memorinya, akan teringat terus gitu ya. Itu yang dimaksud oleh model belajar penemuan. Yang kedua, kelebihannya meningkatkan penalaran siswa dan mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara bebas. Kalau mereka hanya mengikuti petunjuk-petunjuk saja, langkah satu begini, langkah dua begini, mereka nggak bisa berkembang kemampuannya untuk berpikir secara bebas. Makanya dibiarkan saja ya discovery ya. Mereka coba, nih bahannya ini coba kamu coba, bagaimana caranya, apa yang terjadi, apa yang kamu amati dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga kelebihannya adalah mengubah motivasi belajar pencarian pujian dari luar ke kepuasan batin. Biasanya anak-anak itu kalau bisa mengerjakan soal matematika yang sudah ada rumusnya, mereka akan dapat pujian. Oh, kamu hebat. Oh, kamu pinter. Oke, bagus. Tapi kalau untuk model belajar penemuan ini, mereka ada kepuasan batin. Oh, ternyata misalnya gitu ya. Oh, ternyata lilin itu kalau ditutup dengan gelas, kemudian tidak ada udara di dalamnya, akan mati misalnya seperti itu. Mereka akan puas gitu loh. Kenapa penyebabnya? Apa yang kemudian dia mati dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah kelebihan model belajar penemuan atau discovery adalah menumbuhkan siswa untuk belajar bagaimana belajar secara mandiri. Jadi kalau dia sudah terbiasa melakukan pembelajaran secara discovery, pada saat dia mengamati sesuatu, dia akan mencari tahu apa ini gitu ya, akan mencari tahu dan kemudian dia akan belajar secara mandiri, tidak bergantung kepada bapak ibu guru yang mengajar di kelas ya. Nah, saya rasa untuk metode pendekatan belajar Brunner ya atau model belajar Brunner sampai di sini, kita akan jumpa lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa dibaca modulnya. Wassalam.